Pemirsa, tersangka pembunuhan guru perempuan di Desa Bujung, Buring Baru, Kabupaten Mesuji, Lampung ternyata calon suami korban. Pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya dengan sadis lantaran dipicu rasa cemburu. Polisi meringkus seorang pria berinisial AA 22 tahun di rumahnya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Ia diduga membunuh seorang guru honorer yang tak lain calon istrinya sendiri. Korban dan pelaku berencana akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Namun pelaku cemburu karena korban berkomunikasi dengan lelaki lain dan mengubah rencana pernikahan sebanyak 3 kali. Pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan pisau dapur. Sementara seorang wanita tukang pijat tewas ditusuk pelanggannya di Cilegon, Banten. Pelaku nekat membunuh untuk menggasak harta benda korban, termasuk perhiasan yang dikenakan. Polisi menggelandang Ferry Kurniawan, tersangka perampokan wanita Parubaya yang menjadi tukang pijat di Cilegon, Banten. Saat beraksi, tersangka tega menusuk korban hingga tewas menggunakan pisau dapur. Motif tersangka karena tergiur melihat perhiasan yang dipakai korban, sehingga berniat menguasainya lantaran terlilit hutang. Peristiwa bermula saat tersangka meminta jasa pijit di rumah korban di Jalan Sumedang, Kelurahan Bendungan, Cilegon. Tiba-tiba tersangka mengancam korban dengan sebilah pisau dapur. Akibatnya korban melawan dan akhirnya ditusuk. Korban dinyatakan meninggal setelah mengalami infeksi pada luka tusuk yang dideritanya di perut bagian kiri. Pada saat dia diancam menggunakan pisau dapur karena tersangka merasa panik, korban sempat berteriak dan langsung melakukan pendorongan pisau ke perut bagian sisi kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti emas imitasi milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Cilegon, Jawa Barat, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor milik pengemudi ojek online di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Korban kemudian menghubungi rekan ojol lainnya melalui grup WA, hingga pelaku pun berhasil ditangkap ojol lainnya. Rekaman CCTV berdurasi 17 detik merekam aksi pencurian satu unit kendaraan sepeda motor milik pengendara ojek online yang terparkir di halaman warung makan Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mengenakan baju biru langsung menghampiri motor incarannya. Korban yang lupa mencabut kunci kontak memudahkan pelaku beraksi dan menggondol motor korban. Korban baru sadar motor miliknya hilang setelah ke parkiran. Korban yang panik meminta pertolongan kepada sesama rekan ojek online lewat chat grup. Sesama driver ojek online yang melihat motor korban di jalan kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga dan bersama-sama mengejar pelaku. Pelaku karena korban memberikan atau men-share informasi bahwa dia baru saja kehilangan motor di grup ojek online, dan rekan-rekan ojek online membantu untuk mencari dan kemudian ada salah satu dari rekan mereka menemukan pelaku bersama kendaraannya, motornya, dan ditangkap oleh warga dan dilaporkan ke Polsek Manggala. Pelaku nekat mencuri motor korban karena melihat kesempatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor milik korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan menjadi DPO polisi, seorang residivis pelaku curanmor di Kota Padang, Sumatera Barat kembali diringkus polisi dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang atas kasus yang sama. Karena takut ditangkap, pelaku ngumpet di bawah kolong tempat tidur saat digerebek polisi. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menggerebek sebuah rumah di daerah Tui, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis malam. Saat dilakukan penggerebekan di salah satu kamar, petugas mendapati tersangka DM 30 tahun tengah bersembunyi di bawah kolong tempat tidur.
Tanpa pikir panjang, tersangka pelaku curanmor ini langsung diamankan petugas. Penangkapan tersangka diwarnai histeris dan isak tangis dari istri tersangka dan keluarga. Tersangka pun terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki kanan lantaran berusaha kabur. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum. Pelaku atau tersangka yang berinisial DI berhasil kita amankan kemarin malam di daerah Kuranji. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Untuk dasar kita mengamankan kemarin itu laporan masyarakat tentang curanmor, pencurian sepeda motor roda 2. Tersangka DM sudah 1 bulan menjadi target operasi polisi atas kasus curanmor dan pencurian kabel tower dengan belasan TKP di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, diduga sopir mabuk saat berkendara sebuah truk syarat muatan terguling setelah menabrak rumah di Jalan Raya jurusan Wonogiri, Ponorogo, Jawa Timur. Bangunan hancur dan 3 orang terluka. Truk syarat muatan terguling dan menabrak rumah di Jalan Raya jurusan Wonogiri, Desa Ganduk Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Akibatnya teras rumah warga hancur. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Ponorogo ke arah Wonogiri. Di lokasi kejadian, sopir tiba-tiba hilang kendali. Sopir dan 2 penumpangnya berhasil keluar setelah dibantu warga. Kepada polisi, sopir mengaku mengantuk, namun polisi menduga sopir dalam pengaruh minuman keras. Dugaan sementara Pak, karena apa ini Pak? Karena sopir diduga mengantuk. Mengantuk karena alkohol. Minum minuman keras. Selama proses evakuasi kendaraan, arus lalu lintas bermotor macet. Antrian panjang kendaraan terjadi karena jalur hanya bisa dilalui searah bergantian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainis melaporkan. Belasan juta rupiah raib saat kawanan pencuri membobol minimarket di Tangerang Selatan, Banten. Ya, aksi kawanan pencuri membobol pintu minimarket terekam jelas kamera CCTV. Pembobolan minimarket terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Para pelaku yang diduga lebih dari 2 orang ini mencongkel gembok pintu sebelum masuk ke dalam minimarket. Di dalam toko, mereka menggasak barang dagangan seperti susu dan rokok yang total harganya mencapai 16 juta rupiah. Aksi pencurian di minimarket ini ternyata telah terjadi sebanyak 3 kali dan pelaku berhasil diamankan. Ada rokok-rokok yang diambil sama kayak susu-susu box dan susu kaleng. Kalau estimasi kerugian bisa ditaksir berapa Pak? Kalau tadi sih sesuai yang di stok hotname oleh anak toko totalnya 16 juta. Tapi kalau yang sebelumnya tuh ngomong ini udah ketiga kalinya dibobol. Pihak minimarket berharap polisi aktif melakukan patroli khususnya di malam hari agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Pemirsa, penyidik Subdit Siber Ditreskrim Polda Jatim menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video ajaran sesat bertukar pasangan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ya, polisi juga menyebut kemungkinan tersangka akan bertambah. Polisi akhirnya menetapkan Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, sebagai tersangka kasus penyebaran video ajaran sesat bertukar pasangan Jumat sore. Polisi juga langsung menahan Samsudin di Rutan Mapolda Jatim guna mempermudah pemeriksaan. Penetapan tersangka ini setelah polisi melakukan gelar perkara oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrim Polda Jatim. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi serta 3 saksi ahli, diantaranya ahli pidana, ahli ITE, serta ahli bahasa. Para saksi yang diperiksa petugas terbuka untuk menjadi tersangka lantaran diduga aliran sesat tersebut melibatkan banyak orang. Ya, kemudian konstruksi peristiwa sementara sudah didapatkan oleh penyelidik. Kemudian juga terkait hal itu sudah digelarkan tadi sudah digelarkan oleh Ditreskrim Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka.
Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya bertukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang kakek di Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli seorang pelajar berusia 13 tahun hingga hamil. Kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jepara dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dua kakek berinisial M 70 tahun serta W 69 tahun. Warga Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah harus berurusan dengan Satreskrim Polres Jepara. Mereka mencabuli seorang pelajar yang baru berusia 13 tahun. Kasus pencabulan terungkap setelah korban D diketahui oleh pihak sekolah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Aksi pencabulan sendiri dilakukan tersangka M pada bulan Juli 2023, sedangkan tersangka W pada bulan Agustus 2023. Saat itu korban tengah menunggu neneknya yang sedang sakit lumpuh. Modusnya dengan berpura-pura membesuk dan mengiming-imingi sejumlah uang. Memberitahukan bahwasanya korban diduga telah hamil. Ya. Kemudian diperkirakan kehamilannya sudah mencapai 7 bulan. Kemudian pelapor mengajak pulang korban dan kemudian ditanyai siapa yang menghamili. Dijawab oleh korban bahwasanya disetujui oleh tersangka dengan inisial M sebanyak 3 kali dan tersangka inisial W juga sebanyak 3 kali. Sebagai barang bukti, polisi menyita pakaian korban saat pencabulan terjadi. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Diduga depresi berat, seorang wanita nekat berjalan melawan arus di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas di Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah warga berusaha membujuknya pindah ke pinggir jalan, namun ia bersikeras dengan aksinya. Seorang wanita nekat berjalan sejauh 1 km lalu duduk di tengah jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ia pun kemudian menaburkan bunga sambil mengucapkan kata-kata tak jelas. Sejumlah warga berusaha membujuknya untuk pindah ke pinggir jalan, namun ia bersikeras dengan aksinya. Tak lama, petugas Satpol PP yang berpatroli segera mengamankan dan membawanya. Sang wanita sempat melawan dan meronta namun bisa ditangani petugas. Hasil pemeriksaan, wanita ini juga pernah membuat ulah dengan berteriak dan mengamuk di Pasar Manis, Purwokerto. Orang mana teh? Ini apa? Kurang ini apa? Mas stres? Biasa ya. Sering di jalan ya? Oh, kok ngamuk apa, Pak? Ada ngamuk? Telanjang. Ganggu lalu lintas ya? Oh, iya. Mau dibawa ke mana, Pak? Antar korban dulu. Ke rumah dulu ya. Anggota Satpol PP kemudian membawa wanita yang belakangan diketahui merupakan warga tak jauh dari lokasi kejadian untuk dikembalikan kepada keluarganya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak RPA Partai Perindo kembali memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini organisasi Sayap Partai Perindo ini mendampingi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Partai Perindo mendampingi warga Jakarta Barat yang menjadi korban mafia tanah ke Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah warga ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh oknum mafia tanah. Tanah yang dipermasalahkan merupakan fasilitas umum yakni Taman BTN di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo mendampingi warga untuk mempertanyakan dasar pelaporan tersebut kepada pihak kepolisian. Taman bermain anak itu sudah ada 20 tahun di tempat itu, tempat anak-anak bermain. Tiba-tiba diklaim sepihak bahwa punyanya mereka. Dan kami tadi mempertanyakan hal ini kepada bagian penyidik di mana kasus ini sedang berjalan. Kami merasa duga itu hanya permainan oleh oknum-oknum ataupun seorang mafia tanah ya. Dalam hal ini yang kita duga yang bekerja sama dengan pihak-pihak pejabat-pejabat. RPA Perindo berkomitmen akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas untuk melindungi lokasi taman bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 pelajar SD keracunan usai mengonsumsi jajanan yang tengah viral di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah diperiksa, ternyata jajanan yang dikonsumsi sama persis dengan jajanan yang menyebabkan keracunan puluhan pelajar SD di Sukabumi. Seorang siswi SD harus dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi jajanan viral di Kabupaten Bogor. Sementara 2 pelajar lainnya sudah diperbolehkan pulang usai dirawat di klinik. Sebelumnya 3 pelajar sempat membeli jajanan ke pedagang keliling di luar sekolah. Namun usai disantap, korban mengalami mual dan muntah-muntah. Jajanan yang diduga beracun ini sebelumnya juga membuat puluhan remaja di Sukabumi keracunan. Pihak puskesmas sudah mengambil sampel jajanan untuk diuji di laboratorium. Dia belinya mungkin di jajan di luar, di pinggir jalan. Kejadiannya itu terasanya dia setelah di rumah. Setelah di rumah. Tapi pada saat bersekolah ceritanya dia belinya mungkin lagi sekolah atau di luar sedang istirahat gitu. Makannya di sini juga. Makannya ada yang makan di sini, ada juga yang makan sisanya di rumah gitu. Sebelumnya 28 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat keracunan usai menyantap jajanan dari penjual keliling. Seluruh korban mengeluh mual, muntah, pusing hingga sesak nafas dan terpaksa dievakuasi ke puskesmas. Akibat kejadian ini pihak sekolah sudah melapor ke polisi dan memeriksa sampel makanan yang dikonsumsi ke Dinas Kesehatan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan tabung gas di dalam gudang, sebuah minimarket diselimuti asap pekat di Palmera, Jakarta Barat. Beruntung saat kejadian, 4 orang yang berada di dalam minimarket bisa menyelamatkan diri. Menggunakan alat penghisap, petugas berusaha mencapai titik asal kemunculan api pekat di gudang minimarket di Jalan Brigjen Katamso, Palmera, Jakarta Barat. Sementara sejumlah karyawan berusaha mengevakuasi barang-barang mudah terbakar keluar dari dalam gudang. Sebelum kejadian, sejumlah karyawan sempat mendengar suara ledakan yang sangat keras dari dalam gudang. Diduga suara ledakan berasal dari tabung gas yang berada di dalam gudang. Itu gudang udah meledak sama kebakar. Itu ledakan apa, Bang? Kurang tahu saya. Ledakan dari listrik. Oh. Kalau gas nggak mungkin ya? Gas ditaruh di luar semua. Di luar toko, nggak ada yang di dalam. Ledakannya besar nggak, Bang? Ledakan besar banget, hampir semua gudang. Saya sadar itu udah keluar asap. Berselang 2 jam, kepulan asap hitam bisa dikendalikan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kediri, Jawa Timur rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan beras murah dengan cara memasang sandal dan helm. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, warga saling dorong untuk mendapatkan antrean paket beras murah. Sejak pagi, ratusan sandal dan helm milik warga di kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini berjajar di halaman kantor Bulog Cabang Kediri. Helm dan sandal tersebut sengaja ditinggalkan warga yang mengantri membeli beras seharga Rp52.000 agar tidak diserobot orang lain. Sesaat setelah outlet dibuka, ratusan warga langsung berlarian mengambil mendatangi sandal dan helm masing-masing sehingga antrian ratusan warga tampak mengular. Di bagian antri tadi sandal apa helm? Helm, bawa helm. Datang pukul berapa? Apa? Datang pukul berapa tadi? Jam 8. Jam 8. Harganya berapa sih Mbak ini tadi? 52. Kalau harga di pasaran berapa? Sampai 79, 70 lebih. Tanggapannya dengan adanya beras murah ini seperti apa? Alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa membantu lah. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, warga rela berdesakan dan saling dorong saat antri membeli beras murah. Mereka khawatir tidak mendapatkan beras dan sembako murah di saat harga kebutuhan melonjak jelang Ramadan. Karena tak sabar, warga terlibat saling dorong hingga sejumlah petugas kesulitan melayani warga. Dari Kota Kediri, Jawa Timur dan Tegal, Jawa Tengah, Afnan Subagio dan Yunibar, iNews melaporkan.
Pemirsa, mahalnya harga telur ayam membuat telur pecah menjadi favorit ibu rumah tangga warga di Pasar Tomang Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Semula harga telur ayam Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga telur ayam masih tinggi, di kisaran harga Rp32.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam negeri di Jakarta membuat pembeli beralih dan memburu telur yang pecah atau retak. Di Pasar Tomang Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, telur pecah menjadi incaran ibu-ibu rumah tangga. Pembeli beralasan telur pecah harganya lebih murah dibandingkan telur yang utuh. Apa-apa mahal, kalau nggak gitu kita nggak ada lebihnya kan gitu. Gimana mau ada lebihnya sih, beras aja sekilo udah 15.000. Nah, orang daerah makannya singkong mau Bu, kalau punya sawah. Bu, emang harganya yang normal sama yang pecah itu berapa sih Bu? Selisih harganya? Ya paling 1.000-2.000, tapi kalau buat ibu rumah tangga kan lumayan aja. Akibat dari mahalnya harga telur ayam, membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30%. Lantaran para pembeli mengurangi jumlah takaran pembelian dari biasanya. Paling kurangi beli aja, biasa 2 kilo, belinya sekilo. Biasa sekilo, belinya setengah. Biasa setengah, beli seperempat. Kita nggak uang belanjanya kan begitu. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga pangan kebutuhan pokok yang kian hari terus merangkak naik. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu yang digelar masa Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi di depan kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang berujung ricuh. Ya, masa terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Aksi saling dorong membuat salah seorang pengunjuk rasa jatuh dan sempat terinjak-injak. Beruntung pendemo naas tersebut berhasil dievakuasi rekan-rekannya. Sebelum terlibat kericuhan, massa sempat memanjat beton barikade guna menerobos masuk ke dalam gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap provokator ditangkap petugas. Dalam aksinya, massa yang tergabung Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya pemilu ulang segera digelar dan tanpa dibumbui kecurangan. Sementara itu, ratusan gerakan rakyat di Yogyakarta Jumat siang menggelar unjuk rasa di depan Museum Serangan Umum 1 Barat kawasan titik 0 km. Dalam aksinya mereka juga melakukan penandatanganan petisi mendukung hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat di depan Museum Serangan Umum 1 Maret kawasan titik 0 km. Masa aksi juga membentangkan sejumlah spanduk mendukung hak angket. Dalam aksinya, mereka juga melakukan penandatanganan petisi mendukung hak angket oleh DPR RI terkait penyalahgunaan kekuasaan, politisasi, bansos, dan dugaan pelanggaran pemilu. Masa aksi juga mendesak DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan terkait yang dinilai telah mempengaruhi proses pemilu. Elemen Gerakan Rakyat Yogyakarta menggelar aksi penandatanganan petisi rakyat mendukung hak angket untuk 3 isu. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kemudian yang kedua adalah hak angket untuk politisasi bansos, dan yang ketiga adalah hak angket untuk pelanggaran pemilu. Pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, satu keluarga di Pemalang, Jawa Tengah menderita lumpuh layu selama puluhan tahun. Anggota keluarga yang mengalami lumpuh layu sebanyak 4 orang. Akibat lumpuh yang dialaminya, aktivitas mereka hanya berdiam di dalam kamar. Kisah pilu dialami satu keluarga warga Desa Karanganyar, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang ini. Satu keluarga mengalami kelumpuhan sejak puluhan tahun lalu. 4 anak dari pasangan Suina dan Kamari ini menderita kelumpuhan sejak bayi. Diawali dengan kondisi sakit panas namun tanpa penanganan medis. Keempatnya adalah Dul Mukmin 43 tahun, Susi Susanti 41 tahun, Farida 39 tahun, dan Rencana 37 tahun. Kondisi mereka memprihatinkan, hanya bisa duduk berdiam di kamar yang sempit. Mereka tidak dapat berdiri serta kesulitan memegang dan kesulitan dalam berbicara. Berapa? 6. Terus ya, kondisinya yang 4 gimana ini? Kondisi apa? Keadaannya pripun? Lumpuh. Lumpuh sejak kapan ini, Bu? Sembarang bayi. Dari bayi. Di sini kami memberikan bantuan sedikit rezeki berupa sembako untuk keluarga. Jadi satu keluarga ini ada 4 orang. 4 orang yang kondisinya penyandang jasad semua, lumpuh ya. Kini, Suina harus sendirian berjuang menafkahi keempat anaknya setelah suaminya Kamari meninggal beberapa tahun lalu. Di tengah kesibukan bertani juga buruh serabutan, Suina tetap membagi waktu untuk mengurus anak-anaknya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan kesehatan petugas penyelenggara pemilu, Bidokes Polri kembali menggelar pengecekan kesehatan gratis bagi petugas penyelenggara pemilu, mulai dari petugas rekapitulasi, PPS, PPK, dan keamanan di Rusun Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Satu persatu, petugas penyelenggara pemilu dari petugas rekapitulasi, PPS, dan PPK hingga petugas keamanan antusias menjalani pengecekan kesehatan yang digelar di Bidokes Polri di Rusun Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pengecekan kesehatan ini guna memastikan bahwa petugas penyelenggara pemilu 2024 dalam kondisi sehat agar proses rekapitulasi yang saat ini masih berlangsung dapat berjalan lancar. Kita laksanakan pengecekan kesehatan dan pemberian obatan gratis serta juga diberikan vitamin. Harapannya dengan pengecekan kesehatan gratis ini bisa mendukung kelancaran pelaksanaan penghitungan suara, baik itu di tingkat PPK maupun nanti di tingkat Balai Kota Jakarta Timur. Terima kasih banyak kepada pimpinan dari Kapolres Jakarta Timur. Saya itu sering istilahnya sakit, ya asam urat, jadi terima kasih. Sekarang asam urat saya jadi turun berkat dari obat dari tudingan dari Kapolres Jakarta Timur. Selain pengecekan kesehatan, petugas kepolisian juga memberikan obat dan vitamin gratis kepada petugas penyelenggara pemilu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tuban, Jawa Timur diteror ular piton berukuran besar. Hewan melata ini menyelinap masuk ke dalam rumah, sehingga mengancam keselamatan warga, dan beruntung ular tersebut berhasil diamankan petugas damkar. Selama 3 hari terakhir, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur menangkap 3 ular piton dengan panjang 2 hingga 3,5 meter yang masuk ke rumah warga. Di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, seekor ular piton sepanjang 2 meter ini berhasil ditangkap petugas damkar saat akan menyelinap masuk ke rumah warga melalui celah tembok. Saat akan ditangkap, binatang melata ini berusaha menyerang petugas. Kejadian serupa juga terjadi di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban. Seekor ular piton dengan panjang 3,5 meter masuk ke dalam kamar mandi melalui celah kloset karena dapat membahayakan keselamatan warga. Akhirnya ular tersebut diamankan petugas damkar. Terus terang aja sebetulnya teman-teman dari damkar itu standby 24 jam kalau memang sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang di Doromukti itu yang tadi pagi jam 2 itu
kebetulan cukup besar itu, panjangnya sekitar 3 meter lebih, dan itu cukup meresahkan bagi warga masyarakat. Belum diketahui pasti dari mana asal ular piton tersebut. Petugas mengimbau agar warga segera menghubungi petugas damkar jika mengetahui adanya hewan berbahaya tersebut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ayus. Pemirsa, di tengah masih maraknya investasi ilegal di tanah air, MNC Asset Management bersama sejumlah perusahaan penyedia reksadana dan investasi menggelar seminar pasar modal di Malang, Jawa Timur. Ya, seminar ini juga sebagai upaya untuk membentuk calon-calon investor cerdas di masa mendatang. Ratusan mahasiswa antusias mengikuti seminar pasar modal yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Seminar pasar modal diinisiasi Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, OJK, serta Bursa Efek Indonesia bersama MNC Asset Management dan perusahaan penyedia investasi lainnya. Edukasi dan literasi ini menjadi hal penting di tengah banyaknya pilihan investasi di pasar modal. Mengenalkan investasi sejak dini bagi para mahasiswa. Salah satunya yang kami edukasi juga mengenai reksadana. Literasi adalah satu defense atau satu cara bertahan dari investasi ilegal. MNC Asset Management turut mendukung terciptanya ekosistem investasi yang aman di tengah maraknya penyedia investasi bodong, ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Pemula kalau di bidang pasar modal, investasi yang tepat menurut kami adalah investasi di reksadana. Itu karena apa? Di reksadana ini investasi yang sangat gampang, mudah, terjangkau dan legal dan diawasi OJK tentunya gitu. Keikutsertaan MNC Asset Management dalam rangkaian acara ini untuk mendorong munculnya investor-investor muda yang sukses. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Nah, ada yang menarik nih Nita. Di tengah melambungnya harga beras, sebuah warung di Cilacap, Jawa Tengah justru menyediakan makanan gratis bagi warga. Ya, benar sekali, sebanyak ratusan porsi disediakan setiap harinya untuk warga kurang mampu, mulai dari tukang beca, pemulung hingga juru parkir. Warung makan Sedekah Barokah di Jalan MT Haryono Cilacap, Jawa Tengah ini sekilas sama seperti warung pada umumnya. Namun warung yang buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang ini menyediakan makan secara cuma-cuma alias gratis bagi warga yang membutuhkan. Meski tak memungut bayaran, namun menu yang disediakan di warung ini tak kalah dengan warung makan pada umumnya. Setiap hari menu yang disediakan selalu berganti mulai dari sayur lodeh, oseng kangkung, tahu goreng, ikan asin hingga ikan goreng tepung. Setiap hari warung makan ini menyediakan 200 porsi makanan dengan aneka lauk pauk. Para pelanggan warung makan ini rata-rata warga kurang mampu berpenghasilan rendah seperti tukang beca, kuli bangunan, petugas kebersihan, juru parkir hingga pemulung. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Ekonomi beras mahal sih. Berapa Bu sekarang beras? Sekarang 17, 18 mahal lah. Ya bagi kita ya terlalu berat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kami kan ada donatur yang transfer, kirim uang, atau juga ada teman-teman donatur juga yang membawa beras gitu. Nah, ini yang kami gunakan sebetulnya berat banget ya Mas ya, karena sekarang sekilo kan udah hampir 18-20 tapi karena kami memang niat ya dari awal kami ingin membantu, jadi ya gimana caranya, dan itu pertolongan Allah luar biasa ya, akhirnya kami bisa ya sampai hari ini. Makanan yang disediakan di warung Sedekah Barokah ini merupakan hasil sumbangan dari donatur yang peduli kepada warga membutuhkan. Warung makan ini menghabiskan 20 hingga 25 kg beras setiap harinya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pohon tumbang saat hujan deras mengguyur di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Selain memacetkan arus lalu lintas, peristiwa tersebut juga mengganggu perjalanan kereta komuter lain. Sejumlah pohon albasia yang berada di Jalan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Jumat malam tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi di kawasan tersebut.
Selain mengganggu arus lalu lintas Gandaria menuju Bintaro, perjalanan komuter lain juga sempat terganggu karena batang pohon menimpa kabel listrik. Petugas PPSU dan Pertamanan yang berada di lokasi segera melakukan pemotongan batang pohon yang melintang di jalan. Mantap, pas sudah terlewat. Yang tumbang apa, Bang? Pohon albasia, Pak. Ada berapa pohon, Bang? Lumayan banyak kita sepanjang jalan Bintaro Raya ini. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Tanah Kusir dari arah Gandaria menuju Bintaro mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir akibat tanggul sungai jebol Jumat siang. Diduga tanggul sungai Cimeneng jebol lantaran tak mampu menampung debit air setelah diguyur hujan deras di wilayah hulu sungai. Tanggul sungai Cimeneng yang berada di desa Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah ini jebol pada Jumat siang. Tanggul setinggi 1 meter ini jebol sepanjang 6 meter, diduga karena tak mampu menampung tingginya debit air usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi di hulu sungai Cimeneng. Akibatnya, ratusan rumah di Dusun Cikrang, Desa Bantarsari terendam banjir. Sekitar 150 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Lokasi pemukiman yang berada tepat di sisi tanggul sungai yang jebol membuat banyak warga yang rumahnya terdampak banjir tak punya banyak waktu menyelamatkan harta benda mereka. Terjadi tanggul jebol di Dusun Cikrang, Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, yang mengakibatkan kurang lebih 150 kepala keluarga terdampak curah hujan yang cukup tinggi di atas, sehingga di wilayah Bantarsari ini tidak bisa menampung, sehingga meluap. Datang jam 1, tapi yang gede jam 6. Jam 6 itu tanggulnya jebol, udah jam 6. Jadi sampai sekarang belum surut. Terus banjir ini Bu, yang pertama kali apa udah sering banjir Bu wilayah sini? Ini pertama kali yang gede ini. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat yang aman dari genangan banjir. Sementara BPBD Cilacap, relawan dan warga berusaha menutup badan tanggul yang jebol. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara longsor terjadi di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyebabkan sejumlah titik ruas jalan terputus. Sebuah jembatan bahkan hanyut terbawa banjir bandang. Akibatnya ribuan warga di 3 desa di Kecamatan Salem terisolir. Inilah salah satu titik longsor di Desa Ciputi, Kecamatan Salem, Brebes, Jawa Tengah, Jumat sore. Tidak hanya tebing yang longsor, namun ruas jalan di bawahnya juga ikut terputus. Jembatan putus berada di Desa Kayu Manis, Kecamatan Salem. Longsor terjadi setelah kawasan perbukitan tersebut diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan banjir bandang minggu lalu. Akibat longsor menyebabkan ribuan warga di 3 desa di Kecamatan Salem, yakni Desa Ciputi, Desa Gandoang, dan Desa Kadumanis terisolir. Sungai di gunung, kisaran 2-3 hektar Pak ini yang kena longsor. Kemudian pal listrik juga terbawa hanyut longsor, dan listrik, kemudian air bersih, rumah-rumah dan lain sebagainya 3 desa, Gandoang, Ciputi, dan Kadumanis. Sungai Cigorek ini jembatannya sekitar dimensi 18 meter, ikut terbawa arus banjir bandang. Mengakibatkan akses 2 desa terputus, yaitu Desa Gandoang dan Desa Kadumanis. Meski bencana longsor dan banjir bandang terjadi sejak minggu lalu, namun hingga Jumat sore belum ada penanganan jembatan yang rusak dan jalan yang longsor. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Ya, Anita, suka permainan atau wahana yang memacu adrenalin? Oh iya dong tentunya. Nah, Anita dan juga pemirsa, jika Anda ingin mengajak teman ataupun keluarga menikmati wahana air yang beda dari biasanya, tempat yang satu ini bisa menjadi referensi. Ya, di sini pemirsa, pengunjung akan diajak nih menaklukkan berbagai medan dan tantangannya di atas air yang pastinya seru dan memacu adrenalin.
Ini dia pemirsa, wahana air di Bogor yang sedang viral di media sosial. Terletak di kawasan Danau Bogoraya, pengunjung akan merasakan sensasi bermain playground di atas air yang pastinya seru dan memacu adrenalin. Nah, sebelum bermain, pengunjung harus mengenakan jaket pelampung pengaman dulu ya. Karena di sini kedalaman air mencapai 2 meter. Dibangun dengan konsep modern oleh perusahaan asal Jerman, Wibit, Bogor Aqua Game memberikan pengalaman seru dan memacu adrenalin bagi pengunjung yang datang bersama teman-teman terbaik ataupun keluarga tercinta. Pengunjung akan ditantang untuk melewati berbagai wahana mulai dari high roller, springboard, monkey bar, cliff, action tower, dan balance team. Jika bermain dalam tim, pengunjung pun dilatih untuk kompak dan tentunya ketahanan fisik. Wahana ini pun bisa dinikmati anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi anak-anak yang lebih kecil, tersedia area dengan kedalaman air kurang lebih 1 meter. Selain berbagai macam wahana water sport, Bogor Aqua Game juga menawarkan fasilitas surfboard untuk para pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendayung bersama teman dan keluarga. Bogor Aqua Game itu sendiri adalah invertible park, di mana di sini tuh tujuan utamanya orang-orang datang ke sini untuk sport tourism. Jadi di sini wisata olahraga berbeda dengan water park pada umumnya. Kita di invertible parknya itu di atas air dengan kedalaman 2 meter. Dengan total luasan kolam itu hampir 1 hektar, seperti itu. Karena yang pertama mungkin beda dari yang lain, karena kalau swimming pool yang lainnya ya cuma standar itu aja. Kalau ini kan kayak lebih menantang dan lebih seru aja. Dan ini tuh cocok banget ya dipakai sama anak-anak remaja kayak kita yang mau kumpul-kumpul di sini. Apalagi Gen Z tuh butuh banget sih, butuh banget. Selain wahana bermain air, Bogor Aqua Game juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti musola, toilet, dan kafe yang tersedia di dalam area wisata. Harga tiket untuk menikmati wahana ini mulai dari Rp120.000 hingga Rp150.000 per orangnya. Berbeda dengan wahana air lainnya, selain berenang, di Bogor Aqua Game ini sendiri menawarkan sejumlah olahraga atau permainan air menarik seperti wiggle bridge, quarter pipe, dan juga ini kano yang sedang saya coba. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin mencoba atau merasakan sensasi outbound atau berolahraga di atas air, ini Anda wajib mencoba datang ke Bogor Aqua Game bersama dengan kerabat dan juga keluarga Anda. Dari Bogor, Jawa Barat, Moharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf mempercepat proses standarisasi dan sertifikasi usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini untuk menciptakan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang efektif dan sederhana. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha wilayah Barat di Tangerang, Banten. Bertajuk kolaborasi percepatan penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha. Rapat ini untuk memajukan ekosistem pariwisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita menyiapkan transisi untuk standarisasi dan sertifikasi usaha yang lebih baik ke depan. Karena pemerintahan akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober. Program ini juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi agar tercipta pariwisata yang berkualitas. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal saling ejek antar supporter, kericuhan supporter terjadi dalam laga Liga 1 saat Bali United FC melawan Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kericuhan ini terjadi di Tribun Barat yang diwarnai dengan aksi saling lempar botol air mineral. Kericuhan antar supporter terjadi dalam pertandingan Liga 1 Indonesia. Tuan rumah Bali United FC melawan Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kericuhan ini berawal saat aksi saling ejek antar supporter Persis Solo dengan supporter Bali United yang terjadi di Tribun Barat dan Tribun Selatan. Akibatnya terjadi saling lempar botol air mineral hingga mie instan. Petugas keamanan stadion dan kepolisian pun langsung mendatangi para supporter untuk ditenangkan agar kericuhan tidak semakin membesar. Dalam laga Bali United FC melawan Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, tuan rumah Bali United berhasil mengungguli Persis Solo dengan skor 3-2.
Pemirsa, lagi asik mengadu ayam, puluhan polisi Polres Grobogan tiba-tiba datang dan melakukan penggerebekan. Puluhan warga yang ada di arena sabung ayam langsung kocar-kacir melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan polisi berhasil menangkap 9 pejudi sabung ayam. Puluhan warga yang ada di arena sabung ayam Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah bubar meninggalkan arena sabung ayam. Polisi yang tak ingin kehilangan buruannya langsung melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke pinggir sawah. 9 penjudi tertangkap polisi dan langsung digiring ke mobil patroli. Sementara itu, puluhan warga lainnya berhasil kabur. Aksi judi sabung ayam yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan ini membuat warga resah. Seorang penjudi sabung ayam mengaku memasang taruhan sebesar Rp200.000 per ekor ayam aduan. Sehingga dalam sehari bisa memperoleh kemenangan lebih dari Rp1 juta. Biasanya orang lain, bukan Pak Sunar. Kalau orang lain banyak Pak ya, nggak sebenarnya yang Pak Sunar tahu berapa menangnya, sampai berapa? Sampai 1 juta Pak. Sampai 1 juta menangnya. Arena sabung ayam ini sangat meresahkan masyarakat sehingga muncul masuk pengaduan ke kami dan kemudian kita lakukan penindakan. Rekan-rekan sekalian, terhadap para pelaku kita sudah laksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Grobogan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 8 ekor ayam, 10 kurungan dan sejumlah sepeda motor milik pelaku, serta 2 buah jam dinding yang dijadikan sebagai timer saat adu ayam dimulai. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, Ainis melaporkan. Sementara itu, 2 lokasi judi online Hicks Domino di kota Dubai, Riau digerebek polisi. Ya, polisi juga berhasil mengamankan 32 orang operator dan ratusan unit komputer yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli chips judi online. 2 lokasi judi online dengan omset Rp18 miliar setiap bulannya yang berada di kota Dumai Kamis dini hari digerebek tim cyber di Reskrimsus Polda Riau. Penggerebekan pertama dilakukan di Jalan Sukajadi, Dumai. Polisi berhasil mengamankan 21 orang yang bertugas sebagai operator judi online beserta barang bukti 194 unit komputer. Lokasi kedua yang digerebek polisi berada di Jalan Kelakap, Dumai. Sebanyak 10 orang operator judi online beserta 148 unit komputer diamankan polisi. Para operator ini hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri. Subdit 5 Cyber di Krimsus Polda Riau bersama dengan Satuan Reskrim Polres Dumai. Saya juga didampingi oleh Bapak Kapolres, Kasat dan Kasubdit beberapa anggota. Kita telah melakukan penggerebekan penangkapan terhadap 2 TKP, yaitu TKP Sinyalir merupakan markas atau pengumpulan data IP judi online. Hingga kini dari 32 orang operator judi online, sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk bos judi online RB yang ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.